Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat seluruh Dewan Juri dan Panitia Lomba International Student Competition, the 6th Annual Civic Education Conference 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang. Tak lupa yang kami cintai dan banggakan seluruh mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Perkenalkan, saya Hizky Adoni Teja Prawira, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret, yang pada hari ini akan membawakan orasi ilmiah yang berjudul Transformasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai toleransi dan perdamaian. Pendidikan kewarganegaraan yang biasa kita kenal dengan PKN adalah pendidikan yang memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi penerus bangsa. Karena di dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat nilai-nilai hal-hal baik yang diterapkan dan perlu dipraktekkan di tengah kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya soal hukum, tidak hanya soal kewarganegaraan, tidak hanya soal sistem tata negara. Tetapi pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membangun generasi emas penerus bangsa. Nilai toleransi dan perdamaian diterapkan di dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dengan maksud yang sering kita dengarkan gaung-gaungkan adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat terbangun ketika nilai toleransi dan perdamaian ini dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, gagalnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mendapatkan sorotan dari berbagai mata. Karena menurut riset dan data, banyaknya aksi-aksi kenakalan remaja seperti aksi tawuran, kelitih, perundungan atau bullying yang menurut data KPAI 2023 terdapat 150 kasus lebih, bahkan diperkuat dengan kenaikan 17% dari tahun 2022 menuju tahun 2023 oleh kementerian lembaga yang lain. Hal ini juga disorot bahwasanya guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Semua data dan fakta di atas membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan gagal membutuhkan karakter warga negara yang baik. Di sekolah, guru yang seharusnya diteladani, digugu dan ditiru, didengar dan diteladani, malah tidak mencerminkan hal tersebut. Banyak guru-guru yang malah mengajarkan hal yang tidak baik bagi siswanya. Bahkan apa yang diajarkan di dalam ruang kelas itu berbeda dengan keteladanan sehariannya. Guru yang mengajarkan kedisiplinan di kelas, mengajarkan toleransi, mengajarkan inklusivitas di depan papan tulis dan di depan layar LCD, ternyata berbeda dengan kesehariannya yang mungkin terlambat masuk kelas, terlambat masuk jam kantor, berpakaian tidak rapi. Lalu bagaimanakah siswa-siswi dapat mencontoh keteladanan tersebut? Dari manakah? Dari sisi manakah yang harus dicontoh? Menurut data juga terdapat 573 kasus per 2024 lalu terjadi banyak sekali kekerasan guru, termasuk kasus-kasus yang mungkin pelanggaran hukum. Hal ini didapat dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Hal ini terus terjadi tanpa evaluasi dan semua orang menutup mata dengan hal ini dan menganggap hal ini suatu hal yang biasa. Padahal ini suatu kegagalan besar bagi suatu sistem pendidikan, khususnya bagi pendidikan kewarganegaraan. Ini menjadi hal yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai perdamaian, nilai toleransi, ketika kita sendiri tidak bisa mengajarkan hal tersebut dengan benar. Hanya sekedar teoritis, hanya sekedar seperti yang ada di dalam buku, tapi keteladanannya sehari-hari tidaklah demikian. Lalu bagaimanakah cara kita? Guru dapat memberikan contoh keteladanannya dengan merubah dari kepribadiannya. Bagaimana dia bisa menempatkan menjadi seorang yang seharusnya digugu dan ditiru, menjadi seorang yang baik di mata siswa-siswinya. Dapat menjadi fasilitator,
di tengah kelas ketika siswa-siswinya saling beradu argumen, adu pendapat. Di sanalah guru bisa memasukkan nilai-nilai toleransi di dalam kelas sehingga siswa-siswi paham, oh ini ya nilai toleransi, bagaimana kita bisa menghargai pendapat rekan yang berbeda. Termasuk bisa juga dibangun diskusi antar agama di dalam kelas dengan gurunya sebagai fasilitatornya. Sehingga di antara siswa-siswi terbangun sejak dini bagaimana cara menghargai rekan kita yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo poin keempat tentang penguatan SDM yang diharapkan mampu membentuk manusia yang berbudi pekerti, smart and good citizen yang selaras dengan pendidikan kewarganegaraan. Juga hal ini sesuai dengan poin keempat SDGs tentang membentuk pendidikan berkualitas sehingga nantinya dapat mengajarkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga budaya damai. Untuk itu, dengan harapan dapat membentuk suatu generasi manusia bangsa Indonesia yang berdaya saing global, yang berpemikiran maju, tidak hanya bermasalah dengan hal-hal yang mungkin dianggap sepele, tapi marilah kita mentransformasikan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan yang menanamkan nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai baik melalui keteladanan para pendidiknya. Karena suksesnya pendidikan tak luput dari peran besar pendidiknya. Mari kita gemakan transformasi, gelorakan dalam diri, bersinergi, aksarakan toleransi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.